Halo, pada kesempatan ini saya, Dr. Olivia Tantana, akan membahas tentang furunkel pada hidung. Furunkel pada hidung atau yang biasa disebut boil atau abses pada hidung. Furunkel pada hidung ini tingkat kemampuannya adalah 4A, di mana kita sebagai dokter umum diharapkan dapat menangani hingga tuntas. Furunkel pada hidung merupakan bentukan nodul dengan rasa nyeri pada kulit yang berbentuk peradangan berbatas tegas pada daerah di folikel rambut. Penyebabnya adalah infeksi Staphylococcus atau Streptococcus yang mengenai pada folikel rambut. Karena infeksinya berada di folikel rambut, maka apabila di daerah hidung akan terletak pada daerah vestibulum. Sehingga furunkel boils atau furunkel pada hidung ini disebut sebagai vestibulitis. Faktor resiko terjadinya furunkel pada hidung merupakan personal hygiene yang jelek, jadi kebersihan sanitasi dari dirinya, kebiasaan mencuci tangan, membersihkan wajah itu jelek, atau penyebabnya adalah iritasi secara kronis pada pasien-pasien dengan rinitis kronis, yaitu ingusnya yang keluar terus-menerus sehingga mengiritasi rongga hidung, atau kebiasaan buruk yaitu mengolek hidung atau mencabut bulu hidung. Hal ini akan menimbulkan infeksi pada daerah folikel rambut di hidung. Patogenesisnya pada kondisi yang normal, maka rambut ini akan berada pada subcutaneous fat tissue. Apabila terjadi bakteri atau kuman yang masuk dan menginfeksi di daerah jaringan rambut, maka di daerah kulit, maka akan terjadi pimples atau biasa kita sebut jerawat. Apabila pimples ini turun terus dan menginfeksi hingga ke jaringan folikel pada rambut, maka akan terjadi boils atau furunkel pada hidung. Apabila dalam jumlah mengenai banyak folikel pada hidung, pada rambut, maka akan terjadi carbuncle atau yang biasa disebut cluster of boil. Gejala furunkel di hidung yaitu nyeri pada daerah furunkel atau vestibulum, ruam pada daerah kulit berupa nodus erythematosa yang berbentuk kerucut dan memiliki pustul. Inflamasinya biasanya dapat meluas ke nasal tip atau dorsum nasi yang berbentuk bengkak atau kemerahan. Mula-mula nodulnya kecil, terus dia membesar, mengalami peradangan pada folikel rambut, sehingga terus membesar, kemudian akan muncul pustul atau nanah, dan mengalami nekrosis. Apabila sudah kering, mengalami nekrosis, pusnya akan keluar dan mulai sembuh. Proses terjadinya nekrosis ini biasanya berlangsung hingga 2-3 minggu. Untuk penegakan diagnosis biasanya hanya berdasarkan anamnesis atau pemeriksaan fisik. Dari pemeriksaan fisiknya itu sudah jelas sehingga tidak diperlukan pemeriksaan penunjang. Jadi penegakan diagnosis ini penting yaitu dengan melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik saja. Diagnosis bandingnya tidak ada karena bentuk klinis dari furunkel di hidung ini sudah sangat jelas. Ini merupakan contoh kasus ya dari furunkel di hidung ya, dia mengenai pada folikel rambut yang ada di hidung, biasanya karena kita mengkorek-korek atau iritasi dalam jangka waktu lama atau mencabut bulu hidung. Ini pada fase awal dia akan terjadi pembengkakan ya, yang lama-lama akan muncul nanah. Apabila sudah terjadi nanah seperti yang gambar ini, maka dia akan meletus, terus dia akan kering dan sembuh sendiri. Ini apabila terjadi furunkel pada hidung yang banyak, maka akan menjadi carbuncle dan berkumpul terdiri dari beberapa furunkel. Untuk penata laksanaan furunkel di hidung yang penting adalah yang bisa dilakukan di rumah, bisa disarankan kompres hangat. Yang terpenting adalah hindari memencet furunkel karena ini dapat memperluas infeksi.
Untuk pemberian antibiotika, maka perlu diberikan antibiotika topikal saja apabila letaknya di luar. Bisa diberikan antibiotika jenis bacitracin atau polymyxin B. Apabila letaknya di dalam, maka dapat diberikan antibiotika oral. Ini tergantung dari lokasi furunkel dan potensialnya menjadi bahaya. Antibiotika yang dapat diberikan per oral biasanya diberikan dalam waktu 7-10 hari dengan pemberian amoxicillin 500 mg 3 kali sehari atau cefalexin 250-500 mg 4 kali sehari atau golongan eritromisin 250-500 mg 4 kali sehari. Selanjutnya, apabila pusnya terbentuk, maka dapat dilakukan insisi dan drainase. Komplikasi dari furunkel di hidung ini yang paling bahaya adalah apabila terjadi potensi infeksi yang menyebar melalui vena facialis, vena ophthalmica, dan sinus cavernosus. Hal ini akan menimbulkan tromboplebitis sinus cavernosus dan ini sangat berbahaya karena infeksinya bisa menimbulkan meningitis. Apabila meluas di daerah kulit, maka bisa menimbulkan selulitis atau abses pada daerah septum nasi. Yang harus dilakukan konseling dan edukasi supaya kondisi furunkel di hidung ini tidak berulang, yaitu disarankan untuk menghindari kebiasaan mengkorek-korek bagian dalam hidung, tidak memencet atau melakukan insisi pada furunkel secara sendiri ya. Jadi pasiennya apabila melakukan insisi atau mengeluarkan pus, maka harus dilakukan secara steril. Dan hindari memencet, karena pada memencet ini akan memperluas infeksi melalui vena ophthalmica, serta disarankan selalu menjaga kebersihan diri. Prognosis dari kasus ini adalah bagus, yaitu Du Bois et Bonham. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.